Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom juga yang berada mengikuti ibadah di rumah. Shalom. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Saya mengajak pagi hari ini benar-benar sungguh-sungguh kita hadir di depan Tuhan. Kita menikmati kuasa Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai saat hari ini dengan kondisi yang masih kurang menentu dengan kondisi sekarang, tapi kita masih berkati Tuhan, kita masih dilindungi Tuhan, kita masih sehat, masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Sampai saat hari ini Tuhan kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan-Mu. Kami bisa datang ke pagi ini juga Tuhan. Kami dari satu rumah, satu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih bagi hari ini Tuhan dan hati kami dan bagi kita yang semua sungguh-sungguh memuji dan menaikkan nama Tuhan. Terima kasih dan bersyukur bahwa setiap kami anak-anak Tuhan itu pagi begitu juga anak-anak Tuhan yang ada di rumah begitu juga ada yang berkata Tuhan bahwa kami hari sama saya berdua selalu dinyatakan Tuhan Tuhan.
kesempatan untuk beribadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk rancangan-Mu yang terbaik, untuk setiap waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, setiap apapun masalah yang ada di depan kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Karena Engkau yang selalu bersama dengan kami, Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sebelum kami memulai dengan syafaat kami Yesus, pulihkan setiap kami, sucikan setiap kami, agar setiap doa yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami. Shalom untuk bangsa Indonesia. Kamu lihat kesatuan turun atas bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa kami boleh segera lepas dari setiap virus ya Tuhan, dari setiap penyakit ya Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau melihat bangsa kami. Engkau sedang merancangkan yang terbaik atas bangsa kami pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati presiden, wakil presiden ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang bijaksana ya Tuhan. Setiap hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Setiap pemerintah ya Tuhan boleh taat tunduk akan otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, mereka yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Setiap virus kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Setiap perekonomian di bangsa kami boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Kami tahu ya Tuhan, kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang sumber mencukupkan segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga gereja-gereja yang ada di seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan Bapa. Lingkupi mereka, lingkupi kami dengan kuasa kebenaran Engkau Tuhan. Pakai kehidupan kami Bapa untuk menjadi alat kemuliaan Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi setiap gereja yang sudah boleh beribadah tatap muka maupun yang belum Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Engkau, hadirat Engkau boleh kami rasakan Bapak. Yes. Pagi ini juga kami mau menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Jenny ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau pakai kehidupannya semakin luar biasa lagi Tuhan. Dia menjadi tanggung jawab pekerjaannya ya Tuhan. Bila kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Setiap kebenaran-kebenaran yang boleh difirmankan, yang boleh diberitakan Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Yesus. Engkau memberkati di dalam keluarganya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan keluarganya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi dampak yang sangat luar biasa bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah puji dan syukurnya bagi-Mu saja Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami juga teringat Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bagi mereka semua Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Jika saat hari ini ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorak hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami mau menari buat-Mu saja Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita serukan amin. Haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. 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 Haleluya. Semangat tuh. Amin. Kita terima kuasa Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Shalom.
tangannya shalom, Bapak Ibu yang di rumah shalom, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, berani buat Tuhan, haleluya. Kita terima kuasa dari Tuhan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Yang terjaga cinta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya. Takkan hilang kebak. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak, amin. Sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan hilang kemana-mana. Haleluya. Sukacita sudah nyata. Sukacita. Sukacita sudah nyata. Sukacita sudah nyata. Haleluya Tuhan. Sukacitamu bila tulisan kami akan aku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan bersama-sama. Bapak yang di rumah, mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan dapat menghibur setiap kami Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Aku jadi damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku jadi keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Engkau Tuhan, jawaban hidup. Sama-sama dengan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Lembah bersama Dia, bersama Dia hatiku, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Saya akan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku, walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesuslah jawaban dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Di dalam berbagai babak kehidupan kami, hanya Engkau-lah yang selalu setia menyertai kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kesabaran-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk selama-lamanya merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan. Biar setiap kami diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami berubah menjadi yang lebih lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 7. Dan kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin tidak enak. Ya, kita bisa melihat di sini ya orang-orang yang datang kepada Tuhan
Dan saat itu mereka mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan tiba harinya, akan tiba suatu hari di mana orang-orang yang berkata kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita di sini sering berseru Tuhan, Tuhan. Nah, mengapa ini diulang-ulang? Karena kalau zaman itu belum dikenal penulisan dengan cetak tebal. Jadi kalau kita ingin menekankan sesuatu, kita akan mengulangnya. Tuhan, Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah relasi dengan Tuhan. Nah, didahului dari khotbah di bukit yang terkenal, ya, di mana di dalam Matius 5 dibahas topik mengenai ucapan bahagia, garam dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat. Kemudian Matius 6, bagaimana hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Dan di Matius 7 ini mengenai hal menghakimi, kemudian hal mengenai yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, pengajaran yang sesat, dua macam dasar. Khotbah di bukit ditulis oleh Matius kepada orang-orang Yahudi kebanyakan yang kurang berpendidikan saat itu, dan bertujuan untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Nabi yang akan datang, yang dibuatkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat, yang harus didengarkan perkataannya. Di dalam Ulangan 18 ayat 15 dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Dan ini digenapi di dalam sesi khotbah di bukit. Nah, Bapak Ibu, kita semua juga sudah mempelajari bahwa di dalam narasi besar Alkitab terbagi menjadi beberapa babak. Kejatuhan penciptaan, creation, kejatuhan manusia dalam dosa, fall, penebusan, redemption, dan pemuliaan, consummation. Bagaimana akhirnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia tidak lagi mengenal Allah yang menciptakan mereka, tidak dapat hidup seturut dengan kehendak Allah, apalagi beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Manusia tidak dapat menemukan jalannya sendiri di dalam ketersasatannya, bahkan semakin tersesat, semakin terhilang. Namun Tuhan itu baik. Dia tidak menginginkan umat manusia menjadi binasa. Karena manusia akan belajar paling baik kalau mereka mengalami, maka Tuhan mengizinkan manusia mengalami berbagai hal untuk membuat mereka menyadari, membuat kita menyadari siapa Allah itu. Hakikat dosa, keterhilangan manusia, penebusan Allah yang sempurna, dan kemudian bagaimana kita hidup untuk sesuai kehendak Allah. Nah, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sesi khotbah di bukit. Cara-cara bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dan khotbah di bukit ini bukanlah sebuah khotbah yang ringan, karena syarat dengan nilai dan standar kehidupan yang Allah tetapkan sendiri. Apabila kita hanya mendengarkan lalu mengiyakan, memang tidak sulit. Tetapi menerapkannya secara benar dan konsisten, itu masalah yang berbeda. Dan disinilah kemudian terdapat 3 respon utama. Ya, 3 respon utama yang diberikan oleh setiap orang yang mendengar atau membaca mengenai khotbah ini. Yang pertama adalah yang menolak, langsung menolak. Kemudian yang kedua adalah yang menerima, lalu menjalankannya dengan benar dan konsisten. Dan yang ketiga adalah yang sepertinya menjalankan, namun sebenarnya tidak. Nah, golongan yang ketiga inilah yang dibahas di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini. Golongan yang dikenal sebagai suam-suam kuku. Nah, Bapak Ibu, terdapat 2 golongan lagi dari yang suam-suam kuku ini, yaitu yang pertama, mereka yang membuat pengakuan dengan iman dan mulut mereka mengakui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan, berbicara seperti orang-orang yang sudah lahir baru, namun menjalankan kehidupan mereka seperti orang yang tidak mengenal kebenaran. Ya,
Ya, mereka mengakui hanya dari mulut, ya. Tetapi kelakuan mereka, hidup mereka tidak berbeda dengan orang lain yang tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, tipe yang kedua adalah orang-orang yang membuat pengakuan iman dengan intelektual mereka, logika mereka. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa orang-orang seperti inilah orang-orang yang mengetahui kebenaran namun menolak melakukan kebenaran. Kemudian kalau kita lanjutkan di dalam Matius ini Bapak Ibu, di dalam ayat 24 sampai dengan ayat 27, kita bisa melihat bahwa orang-orang ini mengenal kebenaran tetapi menolak. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkadang kita bisa menemukan bahwa orang yang suam-suam kuku ini mudah untuk teridentifikasi. Namun kadang juga tidak mudah untuk teridentifikasi. Nah, itu sebab di dalam ayat 21 tadi Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini kita harus melihat ayat ini sebagai suatu peringatan. Ya, jika tidak, mungkin sekali kehidupan kita bukanlah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Tuhan Yesus sendiri memberikan peringatan kepada mereka yang suam-suam kuku. Di ayat 21 ini, Tuhan Yesus dengan eksplisit, dengan jelas menyampaikan bahwa Ia adalah Allah, Ia adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga, serta apa yang perlu dilakukan oleh manusia untuk bisa memasuki kerajaan surga, yaitu hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21 tadi sudah jelas mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apakah ini bahwa manusia diselamatkan dengan anugerah, kemudian juga kita harus kerja keras? Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang mungkin kita bisa berpikir, oh saya sudah diselamatkan maka saya harus bekerja keras. Atau kebalikannya, saya sudah bekerja keras maka saya harus diselamatkan. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan by grace alone, hanya oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi adalah suatu pemberian Allah. Bahwa kita dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya karena kita hidup mengikuti jalan dunia ini. Ya. Sebenarnya kita juga dulu adalah terhitung di antara mereka semua itu. Ya, sebelum kita mengenal Allah. Kemudian Allah dengan penuh dengan kekayaan dan dengan rahmat oleh karena kasih-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Ya, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita, sehingga kita tidak bisa memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia benar-benar berubah. Nah, saya mendengar kebenaran firman Tuhan, lalu saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima kebenaran tersebut. Lalu saya berubah. Dulu saya jahat, saya tidak tahu melakukan yang benar seperti apa. Sekarang saya tahu dan saya akan berubah. Saya berubah, saya konsisten di dalam perubahan saya. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apakah kita sudah benar-benar
berubah. Namun orang yang suam-suam kuku, sekalipun mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, di dalam hati mereka tidak berubah. Tidak ada hasrat, tidak ada dorongan untuk berbalik dari dosa mereka. Tidak ada ketaatan terhadap firman Tuhan dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan sendiri. Nah, orang-orang yang suam-suam kuku ini, Bapak Ibu, tidak mengalami pertobatan yang sejati dari dosa mereka. Dan ini bisa terlihat dari perubahan hidupnya. Begitu. Ya, di dalam Yohanes ayat 6 ayat 28, ya, Yohanes 6 ayat 28, mungkin juga merupakan pertanyaan kita. Ya, lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, jawaban yang diberikan Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ini terdapat di ayat 29-nya. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kemudian kita lihat dari ayat 39-nya dari Yohanes 6. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang diutus oleh Allah, sebagai Allah sendiri, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menyampaikan mengenai relasi dengan Dia, persekutuan dengan Dia, percaya kepada Dia. Dan ini adalah hal-hal yang mendasar mengenai kehidupan yang kekal dan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ketaatan penuh kepada Tuhan berdasarkan atas relasi dan persekutuan yang benar dengan Dia. Dan kita harus memahami ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bukan terlebih dahulu taat baru kita punya relasi dengan Tuhan, melainkan kita punya relasi dulu baru kita taat. Ya. Nah, mungkin kalau saya kasih perumpamaan di dalam kehidupan setiap kita itu berbuat baik karena kita mencintai orang, atau kita mencintai dulu baru kita berbuat baik. Bapak Ibu, kalau bersama dengan pasangan, apakah saya melakukan ini itu, saya kerja keras supaya saya mencintai keluarga saya, atau karena saya mencintai keluarga saya bekerja keras? Saya mengasihi Tuhan, maka saya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya melakukan pelayanan. Karena saya mengasihi Tuhan, maka saya berubah dari hidup saya yang jahat. Atau saya mau berubah supaya saya mengasihi Tuhan. Saya mau melayani supaya saya mengasihi Tuhan. Yang mana dulu? Dan ini harus menjadi suatu pertanyaan yang kita jawab sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Sekali lagi, Tuhan menginginkan kita memiliki relasi dengan Dia. Kita bisa saja, Bapak Ibu, kita datang ke gereja, kita cari nih gereja yang mana yang tepat buat kita. Tepatnya tapi dalam tanda kutip. Kemudian kita mencari pelayanan. Kalau nggak dikasih pelayanan marah. Supaya kalau saya datang ke tempat yang tepat, gereja yang tepat, saya melayani di pelayanan yang tepat bagi saya, maka saya diperkenan oleh Tuhan, maka saya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, bertobat. Ya, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran? Mereka yang hanya belajar agama, tapi relasi dengan Allah, kan? Tapi ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka otomatis kita akan berubah.
ketika hal-hal yang buruk menimpa kita, hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita terjadi. Nah, di sini kelihatan motivasi kita apa, relasi kita bagaimana. Kalau relasi kita bermasalah dengan Tuhan, ketika masalah itu terjadi kita akan berseru, Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah aku melayani Engkau? Bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku ini dan itu? Tetapi ketika kita memiliki relasi kepada Tuhan yang benar, begitu masalah itu datang, kita akan tetap mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu. Untuk semua masalah, semua kesukaran, every hardship that we have, semua masalah, kesukaran yang kita alami, aku tetap mengucap syukur karena indah rencana-Mu bagiku. Saat ini aku belum memahami, tetapi kelak Engkau akan membukakannya bagiku. Karena Engkau mengasihi aku dan aku mengasihi Engkau, hidupku aman di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi sekelilingku, aku akan tetap maju. Sekalipun sekian banyak di kanan kiriku rebah, aku tetap maju. Sekalipun di hadapanku tidak terlihat ada harapan, tetapi Tuhan mengasihiku, maka aku akan maju. Sekalipun sekelilingku tidak mendukungku, karena Tuhan menyertai aku, karena Tuhan mengasihi aku akan maju. Sekelilingku tidak menunjukkan hal-hal yang baik, Tuhan, tetapi aku mengasihi-Mu, maka aku tidak akan mengikuti mereka. Aku akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Aku akan memuji Tuhan karena Engkau baik. Aku akan berseru kepadamu, Engkau baik. Sekali yang kulihat dengan mataku tidak baik, tetapi apa yang kulihat tidak sama dengan yang Tuhan lihat. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, oke, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi kalau kita komplain, Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku sudah mengikut Engkau puluhan tahun. Aku lahir di lingkungan Kristen. Aku lahir dari keluarga yang percaya kepada Tuhan. Aku melayani Engkau dari sejak aku kecil. Sampai aku menikah di gereja itu, anak-anakku lahir dan dibaptis di gereja itu, semuanya pergi ke sekolah minggu. Why, Lord, this happened to me? Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Ketika kita seperti itu, Bapak Ibu, disitulah terlihat sebetulnya relasi kita dengan Tuhan seperti apa. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak beres, sekalipun kita sudah melakukan berbagai hal di hari itu, di hari penghakiman itu, Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Celaka kalau terjadi. Sia-sia kita hidup, sia-sia kita melayani, sia-sia kita selama ini hidup yang seolah-olah kita pikir kita sesuai firman. Ternyata enggak. Wow. Ya, betapa kacau kehidupan seperti itu. Di dalam ayat 22 dari Matius 7 ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Bapak Ibu, ini bukan orang-orang sembarangan loh. Ini bukan orang-orang yang baru bertobat, kemudian melakukan pelayanan yang banyak orang juga bisa lakukan. Enggak, ini orang-orang hebat kalau kita lihat di sini. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Tapi hati-hati, di sini mereka mengganti standar Allah dengan standar dirinya sendiri. Nah, ini kacau. Ini standar Tuhan, oh terlalu sulit,
Tak bisa, aku punya standarku sendiri. Gelar akademiku berderet-deret macam kereta. Pendidikanku di bidang agama luar biasa, S3 misalkan. Tapi kalau relasi nggak beres sama Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Atau kita komplain, apa ini Tuhan tidak pernah mengenal kita? Ya, protes, bawa ayat. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau, Tuhan yang ngomong, dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Mazmur 1:39 ayat 13 sampai 16 juga mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan mengenal kita. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, maka tentulah dengan demikian Tuhan mengenal kita. Komplain kita. Namun pertanyaannya bukan berhenti di situ, Bapak Ibu. Lebih dalam. Apakah engkau, apakah saya, apakah kita adalah pribadi yang Tuhan ingin kenal? Nah, begitu balik ya. Ya, bagaimana kita akan melihat kehidupan kita? Apakah kita merupakan pribadi-pribadi yang Tuhan ingin kenal? Atau kita yang tentukan standar kita sendiri supaya kita termasuk kategori orang yang dikenal Tuhan? Dua hal yang berbeda. Disadari atau kita tidak, Bapak Ibu, kita dalam persiapan kepada pertemuan yang abadi dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus datang sebagai manusia, memperkenalkan dirinya kepada kita, memperkenalkan seperti apa Bapa itu, memperkenalkan, menunjukkan, mencontohkan bagaimana seharusnya kita hidup. Standarnya udah jelas. Jangan kita robah pakai standar sendiri. Nah, kalau gitu, gimana dong kita hidup sekarang? Ada dua langkah yang bisa saya sampaikan, dan ini berbicara untuk diri saya sendiri. Yang pertama, yang menjadi satu PR bagi setiap kita, Bapak Ibu. Tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar percaya bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar percaya bahwa harapan keselamatan kita hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin dari usaha kita sendiri? Apakah kita membaca firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, atau kita hanya cari-cari ayat yang menghibur kita, suka-sukanya kita? Apakah kita bertumbuh di dalam pengenalan dan relasi dengan Tuhan, atau kita mengejar hal lain yang menurut kita lebih baik? Apakah kita melayani Tuhan dengan kasih, atau kita melayani karena kita akan mendapatkan sesuatu? Apakah buah-buah roh dihasilkan dari hidup kita, atau kita sama saja seperti belum mengenal kebenaran? Apakah prioritas kita melayani, belajar, menyembah Tuhan itu terus naik, semakin tinggi dalam kehidupan kita, atau kebalikan? Yang kedua, perbaharui komitmen kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita memang berkomitmen untuk memiliki relasi yang intim dan hangat dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah segalanya bagi kita. Jawaban atas pertanyaan ini, Bapak Ibu, dibuktikan dari perubahan hidup kita, bukan dari lamanya kita hidup sebagai orang Kristen, tapi seberapa jauh kita sudah berubah. Sekali lagi, bukan karena perbuatan-perbuatan kita maka kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, melainkan apabila kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita, hidup kita akan menunjukkan hal itu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, janganlah Engkau membuang kami. Janganlah Engkau di akhir hari nanti mengatakan bahwa Engkau tidak mengenal kami. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami boleh hidup seturut dengan yang Tuhan mau. Engkau memproses kami, Engkau mendidik kami, Engkau menghajar kami, bukan karena Engkau membenci kami, tetapi karena Engkau mengasihi kami, dan kamilah yang justru menjauh dari Tuhan.
Oleh karena itu ya Bapa, di pagi hari ini, dimanapun kami berada, anak-anak Tuhan, biarlah kami hidupnya berubah. Hidup kami tidak lagi sama seperti dulu kami hidup, tetapi hidup kami adalah suatu kehidupan yang diperbaharui oleh kasih Tuhan hari demi hari. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan bertumbuh hari demi hari. Biarlah kami mengasihi Engkau lebih lagi hari demi hari. Dan kami akan melihat di akhir hari Engkau akan menyambutkan, bukan menolakkan. Kuatkanlah kami ya Tuhan di dalam hari-hari kami yang tidak ringan. Berikan kepada kami hikmat dan kekuatan, kemampuan dari Engkau untuk kami terus bisa memikul salib yang harus kami pikul. Karena Engkau menyertai kami, karena Engkau mengasihi kami, dan kami pun mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Biar firman Tuhan yang sudah kami dengar bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Pak Anton yang sudah memberikan firman bagi kita. Saudara, yang penting adalah apakah Tuhan mengenal kita dengan baik? Apakah kita membuat diri kita ini dikenal Tuhan dengan baik? Bagaimana caranya? Di saat kita hidup inilah, mari kita sediakan selalu waktu berjumpa dengan Tuhan sehingga kita memiliki keintiman, hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga satu kali dia mengatakan, bukanlah aku tidak mengenal Engkau, tapi sabaslah hai hambaku yang baik. Yang penting adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Setiap hari kita bersyukur kalau kita boleh tetap diberikan kesehatan. Saya kalau bangun tidur mata saya melek, langsung yang pertama adalah ucapan syukur kalau saya masih bisa napas dengan lega. Kalau suhu saya tetap normal, itu sekarang merupakan satu mutiara yang sangat berharga. Sebab itu kita tetap harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat. Setiap hari itu sekarang berharga, sangat berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang sudah disampaikan bagi kami. Tuhan, biar kami boleh menjadi orang yang bijak, bukan orang yang bodoh, yang membangun rumah di atas pasir, tapi kami mau membangun di atas batu. Dan Tuhan mengatakan orang yang membangun di atas batu itu adalah orang yang benar dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah Tuhan, memang tidak mudah. Seperti membangun di atas batu itu tidak mudah. Kami harus menemui banyak tantangan, kerja keras luar biasa. Harus kami menanggalkan keinginan dan kenyamanan diri. Tetapi itulah yang membuat bangunan kami kokoh. Ketika kami bukan hanya mendengar firman, tapi mendengar dengan hati dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu ini ditujukan bukan kepada orang yang belum mengenal Engkau, tetapi kepada orang yang sudah mengenal Engkau. Biar kami mau bijak dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya menyertai setiap kami umat-Mu ya Bapak, dimanapun kami berada, baik yang mengikuti pada saat ini di dalam gedung gereja
ataupun yang di rumah masing-masing saat ini sedang mengikuti ibadah. Tuhan melawat setiap kami ya Bapa. Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan menolong kami. Dan Tuhan biarkan yang firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak mudah jatuh, sehingga kami tahu kemana kami harus pergi, sehingga kami tidak mudah untuk masuk ke dalam lubang pencobaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau kiranya menyertai setiap umat-Mu. Dan Tuhan tolong agar kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, di situ kami boleh menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pendampingan, penghiburan dari Roh Kudus itu yang menyertai hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya dan diberkati Tuhan kita katakan bersama, amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.